Harus diakui, permasalahan hukum di era Jokowi ini lemah sekali. Kalau masalah pembangunan sih Jokowi memang oke. Tapi kalau sudah masalah hukum, aduh ampun kacaunya. Jokowi itu dalam klub sepak bola ibarat punya striker-striker yang bagus dan jago menggolkan program-programnya. Tapi back dan kipernya itu lemah. Jadinya meski gol-golnya banyak, gawang yang bobol itu juga jauh lebih banyak. Coba hitung, sudah berapa menteri di era Jokowi yang tertangkap korupsi? Itu karena Jokowi fokus bagi-bagi jabatan ke partai koalisi, sehingga yang dipilih oleh partai koalisi adalah politisi, bukan profesional yang mengerti di bidangnya. Meski kita suka kalau koruptor-koruptor itu ditangkap, tapi akhirnya kita paham kalau sistem pencegahan korupsi di era Jokowi itu nggak berjalan. KPK yang tadinya dirombak untuk membangun sistem pencegahan korupsi juga nggak jalan-jalan sistemnya. Dan akhirnya bobol teruslah uang negara. Itulah kenapa banyak orang begitu lega ketika akhirnya Megawati mencalonkan Profesor Mahfud MD yang sekarang menjabat Menko Polhukam dan akhirnya menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Ini keputusan yang bijak banget dari PDI Perjuangan. Kenapa? Ya karena nama Profesor Mahfud MD di survei-survei itu bukan calon yang populer. Yang populer jadi calon wakil presiden itu ada nama Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno. Nama Mahfud MD itu ada sih, tapi nggak nyala. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Ganjar itu seperti Jokowi. Dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar. Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum. Sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Bu Mega itu seperti manajer klub yang tahu apa yang harus dilakukan untuk memperkuat klub sepak bolanya. Calon presidennya dari kader PDI Perjuangan yang terbagus. Dan calon wakil presidennya dari profesional yang ngerti bagaimana menjaga aturan-aturan negara. Dan coba perhatikan, Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa. Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin, pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya, yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Contoh aja misalnya, Erick Thohir itu popularitasnya paling tinggi di antara semua calon wakil presiden. Dan hartanya juga berjibun, senilai 2 triliun rupiah. Belum lagi di belakangnya ada abangnya Boy Thohir yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan harta lebih dari 50 triliun rupiah. Kalau Bu Mega mau, pasti Erick lah yang dipilih dan biaya kampanye aman terkendali. Tapi enggak, Bu Mega itu enggak mau milih ke sana. Atau misalnya Sandiaga Uno yang punya harta 9 triliun rupiah, punya partai P3 dan popularitasnya juga tinggi. Kalau dia jadi calon wakil presidennya Ganjar, biaya kampanye yang diperkirakan bisa sampai 7 sampai 9 triliun rupiah pasti juga aman terkendali. Tapi Bu Mega nggak milih mereka. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Harta Mahfud MD tercatat total 29 miliar rupiah. Itu juga separuhnya adalah nilai harga tanah yang dia punya. Mahfud MD kan nggak mungkin nawarin uang sekian triliun rupiah untuk biaya kampanye. Uangnya dari mana? Tapi
Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Tapi ini sangat bijak. Bu Mega sangat tahu kebutuhan negara kita. Maka dia pilih orang profesional untuk mendampingi Ganjar. Apalagi Mahfud MD itu memang kaya dengan pengalaman. Dia pernah di DPR, pernah jadi hakim, pernah jadi menteri. Paket lengkap lah. Kekayaan Mahfud MD di pengalaman inilah yang membuatnya dipilih jadi calon wakil presidennya Ganjar, bukan kaya secara materi. Dan Ganjar, juga Mahfud, juga nggak punya beban masa lalu yang memberatkan pundak mereka. Mereka berdua bersih, pengalaman, anti pada intoleran, religius. Jadi kurang apa lagi? Ini seperti oase penghilang dahaga ketika kita banyak yang kecewa dengan permainan di Mahkamah Konstitusi yang kotor dan menghina akal sehatnya orang waras. Orang-orang banyak yang mengapresiasi pasangan Ganjar dan Mahfud ini. Mereka punya harapan bahwa pembangunan dan hukum itu bisa seiring sejalan. Bahwa striker dan kiper bisa saling bekerja sama. Positif sekali komen-komen ketika Ganjar dan Mahfud dideklarasikan. Ada harapan besar untuk menuju Indonesia menuju tahun emasnya ke depan. Saya pernah dengar orang berkata, Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Wow, saya setuju banget. Bahkan ingin menambahkan, orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Kita angkat dulu cangkir kopinya kawan. Perjuangan baru dimulai. Markiwal, mari kita kawal. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.